terbang bersama Tuhan. Ku dapatkan kekuatan baru, Bagai Raja Wali, Raja Wali, ku terbang tinggi. Ku dapatkan angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan bagai Raja Wali, Raja Wali, ku terbang tinggi. ku dapatkan kekuatan baru. Tuhan kau tempat perlindungan, kota benteng dalam hidupku. Jangan ragu lagi. Takkan pernah ku takut dan ku ragu. Kau sumber kekuatan hidupku. Tuhan kau tempat perlindungan, kota benteng dalam hidupku. Tak pernah ku takut, Takkan pernah ku takut dan ku ragu. Kau sumber kekuatan hidupku. Kekuatan baru. Dalammu ku dapatkan 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 kekuatan baru. Tuhan kau tempat berikan berlindung. tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Haleluya. Sebelum duduk bilang kanan kirinya, Tuhan berikan kekuatan baru. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamat kami, Kau pemulih kami, Kau penebus kami, penolong, penghibur, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Thank you. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih. Berikan segala hormat, kemuliaan bagi Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kau layak, karena Kau Tuhan. Kau Tuhan
Berkali-kali kami melukai Tuhan, Tuhan tetap memberikan bahu untuk kami. Berkali-kali kami meninggalkan Tuhan dan berbuat dosa, Tuhan tetap setia untuk mengampuni kami. Itu sebabnya kami tidak mau menukarkan Tuhan kami yang berkorban untuk kami dengan yang lain. Kami dedikasikan hidup kami dalam hari yang baru ini, minggu yang baru ini, untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Berbicara buat kami semua, sampaikan isi hatimu. Biar kebenaranmu bukan cuma jadi pengertian, tapi jadi pewahyuan yang mengubahkan kehidupan kami semua. Sementara kami mendengar firman Tuhan, izinkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Bahkan yang dalam keadaan di persimpangan jalan, Tuhan berikan hikmat. Bahkan mereka semua yang saat ini di dalam pergumulan, biarlah Tuhan sendiri memberikan kelegaan untuk setiap kami. Bahkan setiap apa saja yang kami gak pernah lihat, timbul dalam hati, tidak pernah kami pikirkan, bahkan tidak pernah kami doakan, itu semua Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah yang mau sampaikan dengan tema iri hati. Hubunganmu, kualitas hubunganmu akan menentukan kualitas hidupmu. Kalau hubunganmu bermasalah, maka kesehatan, pekerjaan, keuanganmu ikut bermasalah. Tapi kalau hubunganmu baik dengan Tuhan dan dengan keluarga, maka kesehatan, keuangan, dan pekerjaanmu baik. Kalau hubunganmu bobrok dengan Tuhan dan keluarga, maka kesehatan, keuangan, dan pekerjaan ikut bobrok. Itu sebabnya saudaraku, hal pertama untuk Tuhan rusak keuangan saudara, kesehatan saudara, pekerjaan dan studi saudara, yang dia rusak dulu adalah hubungan. Karena begitu dia rusak hubunganmu sama Tuhan dan keluarga, maka rusak segala-galanya. Nah, itu sebabnya saya mau bagikan salah satu hal yang paling merusak hubungan kita, yaitu iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati adalah perasaan tidak senang, atau dengki, atau sewot akan keberhasilan dan kebahagiaan atau milik orang lain. Keki akan keberhasilan, kebahagiaan, atau kepemilikan orang lain. Iri hati biasa timbul ketika seseorang merasa kurang dibandingkan dengan orang lain dalam hal materi, prestasi, dan hubungan sosial. Dan iri hati itu bisa menyerang siapa saja, baik orang yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan, baik orang yang kaya maupun orang yang tidak kaya, baik itu orang Kristen maupun non-Kristen, baik itu orang yang rajin beribadah maupun tidak rajin beribadah, baik itu pemimpin sekuler maupun pemimpin rohani. Iri hati bisa menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Sekalipun mungkin saudara adalah orang yang sangat tekun beribadah, kita gak akan pernah lepas dari serangan iri hati. Iri hati seperti musuh dalam selimut yang tidak bisa terlihat, sampai ketika dia melihat temannya berhasil, temannya diberkati, temannya maju, apakah hatinya tetap tenang, bersuka cita, atau tidak bisa tenang dan tidak bisa bersuka cita. Dan iri hati berbeda sama cemburu. Cemburu adalah reaksi yang timbul akibat adanya ancaman kehilangan sesuatu yang Anda miliki. Sedangkan iri hati adalah reaksi yang timbul akibat adanya sesuatu yang tidak Anda miliki. Simpelnya, cemburu ada perasaan tidak aman akan kehilangan apa yang Anda miliki. Perasaan tidak aman akan kehilangan apa yang Anda miliki. Itu cemburu. Sedangkan iri hati ada perasaan tidak aman atas apa yang orang lain miliki. Saudara tidak tenang atas apa yang orang lain miliki. Seperti
Contohnya, di mana ketika saya melihat ada rekan sekerja saya di dalam pelayanan memakai sepeda baru yang bagus, yang elegan. Saya berpikir, kenapa itu tidak diberikan kepada saya? Kenapa harus dia yang pakai? Kenapa nggak saya yang pakai? Dia nggak suka atas apa yang orang lain miliki. Ini iri hati. Berbeda dengan cemburu. Cemburu ada perasaan tidak aman akan kehilangan barang yang dimiliki. Dia bisa saja cemburu, Alex bisa saja cemburu kalau saya mulai kelihatan mencurigakan untuk ambil sepedanya. Tidak ada salah dengan cemburu. Cemburu adalah sesuatu yang perlu kita miliki untuk menyelamatkan orang yang kita cintai. Jangan disabet sama orang lain. Jadi cemburu nggak ada yang salah dengan cemburu. Menandakan saudara menghargai yang saudara punya. Karena kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Sekali lagi saya ulangi, kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Kita akan kehilangan orang di sebelah kita kalau kita nggak menghargai dia. Kita akan kehilangan HP kita kalau kita nggak menghargai benda ini. Kita akan kehilangan pekerjaan kita kalau kita nggak menghargai pekerjaan ini. Kita tidak akan pernah, kita akan tidak menghargai barang kita, maka kita akan kehilangan barang kita. Jadi nggak ada salah kalau Alex itu berjaga-jaga atas barangnya. Bahkan dia bisa juga menegur orang yang mulai bermain-main lebih dekat daripada dirinya. Jadi nggak ada salah kalau Alex tegur pasangannya kalau lebih banyak waktu sama orang lain daripada dia. Tapi juga jangan sampai posesif. Kemana-mana harus sama Alex. Kalau nggak sama Alex, nggak boleh. Jadi nggak punya privacy, nggak punya me time, nggak punya pergaulan dengan yang lain. Ini namanya posesif. Tapi yang hari ini saya sedang mau ajarkan adalah soal iri hati. Thank you Alex. Kembalikan sepedanya. Jadi musuh terbesar dalam hidup kita bukan orang di sebelah saudara, bukan orang di depan saudara, tapi diri Anda sendiri. Musuh terbesar bukan cemburu, tapi iri hati. Bicara soal musuh berarti Anda harus serang balik. Anda harus segera hindari. Anda jangan sampai kalah. Sebab kalau musuh kita nggak kalahkan, dia yang akan kalahkan kita. Dan jangan main-main dengan iri hati. Karena 3 dosa utama, 3 dosa pertama di planet ini, salah satunya iri hati. Yang pertama, dosa pertama di dunia ini yaitu kesombongan. Di mana malaikat Lucifer iri dengan Tuhan, ingin menyamai yang maha tinggi. Iri dengan Tuhan, ingin disembah. Iri dengan Tuhan, karena ingin memiliki segala-galanya. Yang kedua, ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Iri karena Tuhan berkuasa, dia pengen jadi seperti Tuhan. Yang ketiga adalah Kain yang iri kepada adiknya, di mana persembahannya lebih diterima, dihargai daripada persembahannya. Hati-hati, kalau Anda nggak serang iri hati, maka iri hati akan jadi dosa yang membawa musibah yang besar dalam hidup kita. Kita belajar, yang pertama ada 3 dampak dari sifat iri hati. Yang pertama, dampak kalau kamu membiarkan iri hati terus menyerang hatimu, maka merusak hubungan Anda dengan Tuhan. Hal yang pertama, iri hati selalu bikin rusak hubungan kita sama Tuhan, memutuskan hubungan kita sama sumber. Tuhan adalah sumber damai, sumber perlindungan, sumber anugerah, sumber kekuatan, sumber berkat. Waktu kamu terputus dengan sumber, maka itu akan berhenti. Itu akan selesai. Saya teringat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 28. Ada seorang bapa memiliki 3 anak laki-laki, bungsu dan sulung.
Suatu kali si bungsu datang sama ayahnya dan berkata, "Papa, berikan saya hak warisan yang menjadi milik saya." Dia nangis-nangis, ngerengek-rengek, bikin malu tetangga. Ayahnya kemudian memberikan kepada si bungsu. Si bungsu mendapat harta yang begitu berlimpahan secara sekejap, yang membuat dia tidak siap. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah ayahnya, berada di negeri asing, dan dia pesta pora, mabuk-mabuk, main perempuan dan sebagainya. Hartanya habis karena tidak punya pendidikan yang cukup memadai dan pengalaman bekerja. Akhirnya bekerja di peternakan babi. Sampai-sampai dia mau makan pun tidak punya uang. Dia harus makan ampas babi. Dan begitu kelihatan sama pemimpinnya, digamparnya anak muda ini. Dan pemimpin berkata, "Saya bayar kamu untuk kasih makan hewan saya dan bukan makan makanan hewan saya." Dia merenung, di rumah ayahku para pegawai tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku. Sekalipun aku tidak lagi dianggap anak oleh ayahku, paling tidak hidupku jauh lebih layak daripada di tempat ini. Kemudian si bungsu memutuskan kembali ke rumah ayahnya. Dan dalam keadaan baju compang-camping, sudah bau, udah gak ada sepatu, sudah gak ada lagi sendal, nyeker jalan kaki. Sudah dijual semua arloji dan semua barang-barang brandednya. Ayah begitu lihat dari jauh. Inilah ayah, sejahat-jahatnya seorang anak. Ayahnya tetap selalu menerima. Kemudian ayahnya mulai peluk anak ini, memberikan jubah yang baru, sepatu, cincin, dan dibikinkan pesta. Dan dipotong lembu tambun, artinya sapi yang terbesar, terbaik. Lalu kemudian si sulung sedang ada di ladang. Ketika dia pulang dari ladang, mendekati rumahnya, dia dengar lagu, musik, tari-tarian. Kemudian dia bertanya sama pegawainya, "Apa yang sedang terjadi?" Lukas pasal 15 ayat 26. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Ayat 28, perhatikan baik-baik. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Harusnya si kakak senang adiknya pulang, adiknya bertobat, adiknya kembali dalam keadaan sehat. Tapi si kakak gak bisa terima adiknya bertobat, adiknya kembali. Saya sedih ketika tahu tentang cerita ini. Ada begitu banyak di antara kita sebagai orang-orang yang sering beribadah, di mana mungkin kita gak pernah jauh dan jatuh dalam dosa. Tapi begitu ada adik kandung kita, teman kita yang pernah melukai kita, dan kemudian hidupnya hancur, dia kembali sama Tuhan, saudara gak bersuka cita. Saudara marah, kok orang model begini masih bisa diampuni sama Tuhan? Hati-hati. Iri hati membuat kita terputus dengan sumber. Kenapa iri hati membuat kita terputus dengan Tuhan? Karena saudara gak bisa terima berkat buat orang tersebut. Saudara gak setuju anugerah, kasih karunia, kebaikan Tuhan atas orang lain. Saudara kesel atas keputusan Tuhan yang memberkati orang itu. Makanya hubungan saudara terputus. Loh, itu urusannya Tuhan. Mau memberkati orang itu, mau bikin kaya orang itu, mau bikin sukses orang itu, mau mempercayakan banyak hal. Itu keputusan Tuhan. Ngapain kamu marah? Saya mulai mengerti kenapa waktu kita iri, terputus hubungan sama Tuhan. Karena sudah gak bersyukur dengan berkat yang kamu terima dari Tuhan. Ada gak besar hati dan mengucap terima kasih bahwa kamu masih diberikan kesehatan, kamu masih bisa diberikan pekerjaan.
Walaupun mungkin gak seperti yang lain. Makanya ini yang membuat terputus hubungan. Kamu gak bersyukur. Ingat, orang yang bahagia adalah orang yang bisa bersyukur dengan keadaannya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Apapun yang Anda gak pernah syukuri, Anda gak akan pernah bahagia. Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Senang dengan orang yang senang, guys. Berduka dengan orang yang berduka. Banyak kita kebalik. Berduka lihat orang senang. Sakit hati lihat orang dipromosikan. Keki, sirik lihat orang maju. Sedih, sakit lihat orang berubah. Dan senang lihat orang lain musibah. Senang lihat orang sainganmu mati. Senang lihat sainganmu sakit. Man. Makanya saya mulai mengerti kenapa iri hati membuat kamu terputus sama Tuhan. Karena kamu gak setuju dengan keputusan Tuhan. Ini membuat kamu terputus dari sumber. Padahal salah satu daripada 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel, nomor 10 adalah jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ini merupakan ketetapan yang sampai hari ini bangsa Israel pegang. Dia belajar. Ada 10 perintah Allah. Kita baca 1-4. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. 5-10. Hubungan kita dengan sesama. Kasih kita dengan sesama. Kita baca sama-sama dulu. 1-10. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Mari kita lihat Keluaran 20:17. Perintah yang ke-10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Janganlah kamu iri hati atau mengingini rumah tetanggamu, istrinya, budaknya, sapinya, keledainya, atau apapun juga yang dimiliki. Artinya begini, jangan iri hati sama rumah orang lain, istri orang lain, pegawai sesamamu, bisnis kerjaan sesamamu, kendaraan sesamamu, keberhasilan sesama. Saya mulai mengerti, orang selalu iri dengan sesama. Sesama pedagang bakso, pasti iri-irian tuh. Sesama tukang gunting rambut, pasti iri-irian. Sesama penjual mobil, pedagang mobil, sama tuh pasti iri-irian. Sesama agen asuransi, pasti iri-irian. Nggak ada agen asuransi iri sama tukang bakso, nggak ada. Itu saling melengkapi justru. Makanya di sini jelas jangan mengingini harta sesamamu. Yang iri sama istri saya itu pendeta perempuan. Makanya selalu dia dijelek-jelekin. Pendeta laki-laki pun kadang-kadang iri karena sesama pendeta. Nggak pernah tukang ngunir rambut jelekin istri saya, nggak pernah. Pedagang mobil nggak pernah jelekin istri saya. Yang jelekin sesama pembicara. Maka yang penting di sini untuk saudara bisa belajar pegang hukum yang ke-10 ini. Kenapa Tuhan suruh kita untuk jangan iri? Karena masing-masing, Tuhan sedang beritahu kepada bangsa Israel dan kepada kita semua, masing-masing punya kasih karunia, masing-masing punya porsinya, masing-masing punya bagiannya. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Di depan kita ada sebuah objek,
Ada objek yang tinggi, ada objek yang middle, dan ada objek yang pendek. Menurut saudara, mana objek di depan ini yang paling banyak bisa menampung air? Apakah objek yang paling tinggi? Apakah objek yang middle? Apakah objek yang paling ceper? Masing-masing punya tinggi yang berbeda. Ketahuilah kasih Tuhan itu selalu sama. Nggak ada yang beda. Yang lebih tinggi, lebih dicintai sama Tuhan daripada yang lebih tidak tinggi. Mari kita buktikan. Berapa banyak yang saudara percaya objek yang paling tinggi, yang paling banyak menambung air, boleh lambaikan tangan? Ada? Ya, ada satu. Berapa banyak di antara saudara yang paling middle, dia paling banyak menambung air, ada? Ada juga, angkat tangan. Berapa banyak percaya yang paling banyak menyimpan air adalah yang paling pendek ini? Ada juga yang percaya. Mari kita lihat tes IQ saudara. Kita tuangkan kopi. Mana yang paling banyak dari ketiga gelas di depan saudara? Saya sengaja dia sampai naik di permukaan untuk membuktikan mana yang paling banyak di antara ketiga gelas ini. Kita buktikan lagi. Gelas pertama dan kedua sama. Kita tes lagi. Gak adil. Kenapa saya gemeteran, saudaraku? Semua sama. Mau yang pendek, mau yang tinggi, mau yang kaya, mau miskin, yang berpendidikan, tidak berpendidikan, mau yang berhasil, yang gagal. Kasih Tuhan sama untuk kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nggak ada yang beda. Itu sebab kalau sudah tahu bahwa kasih Tuhan ada dalam diri kita. Hei, firman Tuhan berkata 1 Korintus 13 ayat 4 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Kasih itu, sama-sama kita baca, panjang, sabar, dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kalau Anda punya kasih, harusnya kamu tidak iri sama saudara kandungmu. Kamu tidak iri sama teman di sebelahmu. Kamu tidak iri dengan teman pelayananmu. Kamu tidak iri dengan teman di kos-kosanmu. Kenapa? Ada kasih. Kamu harusnya senang Tuhan berkati teman kamu. Sebab kalau Tuhan tidak berkati teman kamu, kita jadi repot yang bantu dia terus. Iya apa tidak? Ya. Kalau dia susah, kita jadi repot memberikan waktu, memberikan uang, memberikan tenaga. Harusnya kamu jangan iri, senang kalau dia diberkati. Jadi nggak bikin kita capek. Dia bisa bantu yang lain. Makanya Tuhan mulai mengerti, ajarkan jangan iri hati. Jangan ingin mengingini milik sesama. Bersyukurlah, legowo dengan apa yang saudara miliki. Yang kedua, dampak dari sifat iri hati. Merusak hubungan kita dengan sesama. Yang pertama, merusak hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, dengan sesama. Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan baik-baik. Di mana ada iri hati dan mementingkan di situ ada kekacauan. Berarti yang tadinya tertib jadi kacau gara-gara ada iri hati. Perhatikan baik-baik. Dan segala macam perbuatan jahat. Yang tadinya baik-baik gara-gara iri hati jadi jahat. My God, saudaraku. Wow. Iri hati adalah benih kejahatan atau racun iblis. Membuat orang jadi benci saudara kandungnya. Membuat benci dengan orang lain. Hati-hati, ini musuh
dalam selimut. Kita nggak bisa lihat orang itu iri hati dari prestasinya. Kita nggak bisa lihat orang itu iri hati dari karyanya. Kita bisa lihat orang itu iri hati dari kebesaran, kemenangan, kejayaan orang lain. Apakah hatinya besar atau hatinya dongkol, sirik? Saya buktikan, iri hati adalah benih atau racun kejahatan. Kakak Yusuf dengan Yusuf yang biasa main bersama-sama, 11 bersaudara, akur gara-gara papanya lebih memberikan baju yang bagus buat Yusuf, baju yang mewah buat Yusuf, membuat kakak-kakaknya akhirnya iri, dengki, jealous, syirik. Kemudian menjebloskan Yusuf dalam sumur dan menjual jadi budak di Mesir. 2, si sulung dan si bungsu. Bayangkan, harusnya kakak itu melindungi adik, jadi brother keeper buat adiknya. Lukas 15 ayat 30, kakaknya berkata gini, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kepada kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Harusnya kan senang. Adiknya kembali, adiknya diberikan makan yang baik, dibikinkan pesta. Melainkan dia marah-marah sama papanya, sama adiknya yang kembali ke rumah, yang bertobat. Kok lihat orang bertobat malah sirik? Ngaco. Berikutnya, iri hati sumber kekacauan, Kain dan Habel. Di mana ketika Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya kepada Tuhan, Habel mempersembahkan ternaknya kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Bukan berarti Tuhan lebih suka makan daging daripada makan sayuran. Tapi Habel mempersembahkan hewan yang tidak cacat. Hewan yang sulung, anak sulung yang dipersembahkan yang terbaik. Sedangkan Kain mempersembahkan jerami-jerami yang busuk, yang layu, yang dipersembahkan pada Tuhan. Makanya persembahan Habel lebih diterima. Kok bisa-bisanya waktu itu gak ada film horor, saudaraku? Dia jealous dan iri. Kemudian ketika ajak adiknya main di padang, ditikamnya dari belakang dan dibunuhnya adik kandung sendiri. Gak pernah nonton film horor, tapi bisa bunuh adiknya. Di mana tugas kakak sebagai pelindung? Berikutnya, iri hati itu sumber segala kejahatan. Saul dan Daud, gara-gara perempuan-perempuan Israel bikin lagu. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan puluhan ribu. Maka irilah Saul sama Daud. Padahal Daud itu membela Saul, melindungi Saul dari ancaman Goliat yang badannya besar. Tapi gara-gara lagu pujian perempuan-perempuan Israel membuat Saul jadi dengki mulai saat itu. Dan 12 kali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Iri hati merusak hubunganmu dengan saudara kandung, dengan orang lain. Jangan biarkan iri hati untuk menjajah diri saudara. Ini musuh dalam selimut. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, saya mau kasih kalimat ini. Kalau Anda gak bisa bahagiakan orang lain, paling tidak jangan curi kebahagiaannya. Kalau kamu gak bisa senengin orang lain, paling tidak jangan rusak deh kebahagiaannya, please. Udah gak bisa bikin orang bahagia, lu rusak lagi kebahagiaannya. Makanya jangan hancurkan kebahagiaan orang lain hanya karena kamu iri. Jangan rusak kebahagiaan orang lain gara-gara kamu jealous, sirik. Terakhir, saya selesai. 3, dampak dari sifat iri hati, merusak diri sendiri. Yang pertama, merusak hubungan kita sama sumber. 2, merusak hubungan kita dengan sesama. 3, merusak diri kita sendiri.
Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kata hati yang tenang artinya hati yang besar. Hati yang senang lihat orang lain maju. Hati yang senang lihat orang lain diberkati. Ternyata memberi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sebaliknya, iri hati membusukkan tulang. Maksudnya begini, iri hati itu merusak diri secara emosional, mental, maupun fisik. Penelitian menunjukkan bahwa iri hati dan kebencian adalah dampak buruk, akan memberikan dampak buruk bagi tubuh, yang memberikan pada kita tekanan darah tinggi, gangguan jantung, sistem kekebalan tubuh yang melemah. Wow. Iri hati membuat kita punya imun tubuh turun, tegangan darah tinggi naik, membuat denyut jantung kita berdetak dengan keras. Kalau boleh saya ngomong ini, dosa yang paling bodoh di dunia ini ada dosa iri hati. Coba simak sebentar dampak buruk dari rasa iri hati. Pertama, menyita waktu. Nguras waktu mikirin kepunyaan orang, mikirin keberhasilan orang, nggak mikirin keberhasilanmu. Bayangkan kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Harusnya kamu pakai yang terbatas ini untuk mengeluarkan yang terbaik, untuk menajamkan diri kamu, bukan untuk sibuk, jealous, dan merusak karya orang lain. Dua, mengganggu pikiran, jadi nggak bisa tidur. Mengubah pribadi yang baik jadi jahat, menciptakan hawa atau atmosfer negatif. Empat, merusak hubungan personal dan profesionalisme Anda. My God, dampak buruknya banyak banget. Oke, saya kasih sama saudara dosa di dunia ini. Oke, yang pertama, dosa yang paling dibenci sama Tuhan yang pertama itu dosa kemunafikan. Berikutnya, dosa yang paling fatal di dunia ini ada dosa kesombongan. Gara-gara kesombongan jadi semua jatuh. Paling dibenci kemunafikan. Berikutnya, dosa yang paling jahat di dunia ini, the most evil sin in the world is love of money, cinta uang. Berikutnya, dosa yang paling kotor di dunia, the most dirty sin adalah perzinahan. Berikutnya, dosa yang paling bodoh, the most stupid sin in the world, iri hati. Karena itu merusak dirimu, merusak orang lain, dan merusak hubunganmu sama Tuhan. Itu bodoh banget. Saya buktikan, iri hati ada dosa paling bodoh di dunia ini. Saya tutup dengan cerita terakhir. Dunia internet pertama kali dipeloporin oleh perusahaan namanya Netscape yang gambarnya N. Tahun 1994. Untuk kita masuk ke dunia maya, untuk kita browsing dunia maya, untuk kita bisa cek email kita harus klik dengan aplikasi namanya Netscape. Netscape kemudian mulai jadi terkenal karena pada waktu itu dunia yang jauh jadi dekat dan bisa terhubung lewat email dan yang sebagainya, lewat browser, bahkan lewat Yahoo Chat dan sebagainya. Lalu kemudian Bill Gates, 4 tahun kemudian, Bill Gates mau mengeluarkan saingannya untuk kita bisa masuk ke dunia maya, namanya Internet Explorer, yang gambarnya biru, yang dimana bisa lebih cepat untuk masuk ke dunia maya, untuk bisa browsing, untuk bisa cek email daripada Netscape. Netscape bukannya bikin better version, bukannya bikin bagaimana upgrade, dia punya aplikasi jauh lebih baik. Yang dia lakukan adalah dia iri, dia jelek-jelekin Internet Explorer. Dia bayar uangnya habis-habisan untuk masukin di umbul-umbul majalah, koran-koran menjelekkan tentang Internet Explorer dan Bill Gates. Gas apa yang terjadi? Kemudian dia bayar hakim yang termahal di Amerika untuk sue Bill Gates dan Internet Explorer. Dan apa yang terjadi? 2001. 6 tahun kemudian Netscape bangkrut karena kehabisan uang untuk menjatuhkan Internet Explorer. Dan hari ini kita gak pernah dengar lagi perintis, pionir dunia maya
namanya Netscape. Perusahaan jaya, besar, bangkrut karena iri dengan saingannya. Jangan pernah kau iri, karena itu merusak produktivitasmu, kekayaanmu, energimu, kesehatanmu. Kita pakai waktu kita yang terbatas, tenaga yang terbatas untuk membangun dan bikin diri kita menjadi better version. Kita belajar hari ini 3 hal. Dampak dari sifat iri hati. Pertama, merusak hubungan kita dengan Tuhan. 2, merusak hubungan kita dengan sesama. 3, merusak diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami hari ini terbuka. Musuh terbesar, musuh yang terselubung, itu bukan orang di sebelah, tapi justru iri hati. Karena iri hati tidak setuju dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati yang lain. Iri hati tidak setuju dengan Tuhan atas berkat yang kami sudah terima. Itu sebabnya ampuni kami. Basuh kami dengan darah. Izinkan untuk kami bisa punya hati yang benar. Hati yang besar. Hati yang lega akan kemenangan, kejayaan, keberhasilan, kepercayaan orang lain lebih daripada kami. Tuhan tolong, sulit, tapi ini justru harusnya menjadi tantangan untuk kami. Untuk kami belajar dari orang-orang yang lebih berhasil, orang-orang yang lebih kreatif, orang-orang yang jauh lebih maju dari kami. Harusnya ini jadi tantangan untuk kami bisa lompat untuk menciptakan diri kami yang lebih baik lagi. Dan kami belajar dampak daripada iri hati merusak hubungan kami dengan sesama, saudara kandung yang gak worth it, selalu bikin perang. Saudara, perang dengan teman sekelas, dengan teman satu kos, satu kampus, satu tempat pekerjaan. Gak worth it. Kami mau pakai waktu kami untuk membangun diri kami dan orang lain. Yang ketiga, kami sadar bahwa iri hati merusak diri kami sendiri, merusak produktivitas kami. Perusahaan besar bisa kolab karena iri hati. Kami gak mau lakukan sejarah yang sama. Kami mau bangun dan tolong orang lain. Bantu kami semua yang muda-muda. Jadikan kami semua yang hari ini hadir dan mengikuti ibadah ini, mereka jadi orang-orang yang berhasil, berkemenangan, dan terutama besar hati lihat orang lain maju. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service,
ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Berkat Okta Manduru atau yang akrab disapa Tama. Tama berusia 11 tahun yang berasal dari keluarga sederhana. Di rumah, dia dikenal sebagai anak yang rajin dan patuh kepada orang tua. Tama rajin ke sekolah, meskipun dia harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 km dengan berjalan kaki. Dia bahkan harus melewati jalan yang berlumpur dan licin, serta tanjakan yang cukup curam. Meskipun menghadapi banyak tantangan, impian untuk menjadi seorang guru terus menjadi pendorong utama bagi Tama. Tama juga menyampaikan bahwa dia senang dengan kehadiran guru Yayasan Tangan Pengharapan, karena sejak ada guru Yayasan Tangan Pengharapan, dia menjadi lebih rajin datang ke sekolah dan belajar. Bersama kita membangun Indonesia.